Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah. Jumpa lagi dengan saya dalam menyusun jurnal penyesuaian. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit banyaknya penjelasan atau contoh cara membuat jurnal penyesuaian. Itu gimana gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada gambaran jurnal penyesuaian periode Maret 2021. Nah, teman-teman, sebenarnya pembuatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang dan jurnal pembuatan perusahaan jasa, prinsip pembuatannya sama. Perbedaannya hanya ketika kita membuat jurnal perusahaan dagang, maka ada penyesuaian untuk akun persediaan barang dagangan. Sedangkan dalam perusahaan jasa, kita tidak akan menemukan penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Nah, langsung saja kita mulai membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi studi kasus pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Ya teman-teman, untuk membuat jurnal penyesuaian maka kita membutuhkan data sumber yang berasal dari neraca saldo. Nah, pada periode yang sama dan beberapa data penyesuaian yang terjadi sampai dengan akhir periode tersebut. Nah, kita mulai pembuatan jurnal penyesuaian untuk penyesuaian yang terjadi pada akhir periode, yaitu Maret 2021. Kita lihat soal nomor 1. Yaitu persediaan barang dagangan akhir sebesar Rp7.900.000. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan data penyesuaian yang pertama ini, kita mengetahui bahwa persediaan barang dagangan yang dimiliki PT Kurma Sehat pada akhir periode 2021 sebesar Rp7.900.000. Nih. Namun, dalam neraca saldo pada PT Kurma Sehat, persediaan barang dagang memiliki saldo sebesar Rp7.500.000. Ini dia. Jadi ini belum sesuai, sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaiannya untuk menyesuaikan kondisi yang sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan dengan metode ikhtisar laba rugi, yaitu langsung saja kita buat tanggalnya, yaitu tanggal 31 Maret. Ini tanggal 31 Maret. Untuk keterangan kita buat ikhtisar laba rugi, dan pada posisi kreditnya persediaan barang dagangan awal. Nih, persediaan barang dagangan awal. Untuk saldonya yaitu sebesar yang ada pada neraca saldo. Jadi untuk persediaan barang dagang yaitu sebesar persediaan awal yang ada pada neraca saldo sebesar Rp7.500.000. Lalu berikutnya, untuk memunculkan persediaan barang dagangan akhir, maka kita menjurnalnya dengan mendebit persediaan barang dagangan. Nah, dan kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Ini dia. Ikhtisar laba rugi. Sedangkan saldo untuk melihat persediaan akhir, kita melihatnya pada data penyesuaian yaitu sebesar Rp7.900.000. Ini dia. Rp7.900.000. Nah, jadi teman-teman, jurnal yang disediakan untuk menjurnal barang dagangan, yaitu yang pertama, jurnal untuk mengeluarkan atau menghabiskan akun persediaan barang dagangan awal. Yang kedua, jurnal untuk memunculkan akun persediaan barang dagangan akhir. Nih. Sekarang kita melihat data penyesuaian yang kedua, yaitu inventaris disusutkan sebesar 14% per tahun. Jadi teman-teman, inventaris yang ada pada neraca saldo sebesar Rp4.250.000. Ini disusutkan setahunnya 14% ya. Nah, sedangkan kita PT Kurma Sehat membuat laporan keuangan ini per bulan. Jadi kita perlu menghitung berapa beban penyusutan untuk 1 bulan gitu. Jadi setahunnya itu disusutkan 14%, berarti 14/100 dikali Rp4.250.000.
Hasilnya Rp4.250.000 dalam 1 tahun. Nah, ini adalah penyusutan dalam 1 tahun ya. Yang ini nih. Sedangkan kita membutuhkan saldo penyusutan untuk 1 bulan karena laporan keuangan yang dibuat PT Kurma Sehat ini per bulan. Jadi kita perlu hitung berapa penyusutan selama 1 tahun. Caranya mudah saja. Kita tinggal membagi Rp595.000 ini dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu Rp49.583. Kita bulatkan saja menjadi Rp50.000. Nih. Jadi beban penyusutan untuk inventaris yaitu Rp50.000. Nih, jadi kita buat di jurnal penyesuaiannya pada kolom tanggal, kita isi tanggal 31, keterangannya beban penyusutan, inventaris, dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan inventaris. Saldonya yaitu sebesar Rp50.000. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat data penyesuaian yang ketiga. Perlengkapan yang tersisa yaitu Rp95.000. Jadi, teman-teman, pada neraca saldo sudah tertulis perlengkapan saldonya yaitu sebesar Rp287.000. Namun pada akhir periode ada penyesuaian yang menyebutkan bahwa perlengkapan ini hanya tersisa Rp95.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar perlengkapan dalam laporan keuangan bukan Rp287.000, melainkan sebesar Rp95.000. Nah, sekarang kita hitung dulu perlengkapan yang sudah menjadi beban dan tidak boleh kita anggap sebagai perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan awalnya yaitu Rp287.000 dan perlengkapan akhir periode yaitu Rp95.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar saldo perlengkapan yang dilaporkan nantinya yaitu sekitar Rp95.000, bukan Rp287. Mengapa? Karena saldo yang relevan dengan kondisi yang sebenarnya yaitu Rp95.000. Berarti agar saldo perlengkapan menjadi Rp95.000, maka kita perlu mengurangkan Rp287 dengan Rp192.000. Nah, hasilnya Rp95.000. Selanjutnya kita menuju ke data penyesuaian yang keempat. Data penyesuaian yang keempat yaitu sewa gudang yang terbayar adalah untuk 2 bulan yaitu Maret dan April. Jadi teman-teman, beban sewa gudang yang ada pada neraca saldo sebesar Rp500.000. Ini adalah saldo beban sewa yang sewa gudang untuk 2 bulan. Namun PT Kurma Sehat membuat neraca saldo ini adalah untuk 1 bulan. Jadi saldo Rp500.000 ini belum sesuai sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaiannya agar saldo beban sewa gudang ini menunjukkan saldo yang sebenarnya, yaitu saldo beban sewa gudang untuk 1 bulan saja, bukan 2 bulan. Mari kita hitung dulu. Nah, ini beban sewa gudang selama 2 bulan yaitu Rp500.000 dan beban sewa gudang untuk 1 bulan yaitu Rp250.000. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan saldo beban sewa gudang yaitu beban sewa gudang dibayar di muka di posisi debit, dan untuk kreditnya itu beban sewa gudang dan saldonya Rp250.000. Nah, baiklah, berikutnya kita lihat penyesuaian yang kelima, yaitu iklan yang belum dibayar sebesar Rp20.000. Jadi jurnal penyesuaian yang harus kita buat di posisi debitnya yaitu beban iklan. Beban iklan di posisi debit sebesar Rp20.000 dan di sebelah kredit yaitu utang iklan sebesar Rp20.000. Nah, sekarang kita totalin saldo di debit dan di kredit. Hasilnya di kredit sebesar Rp15.912.000 dan di posisinya
di posisi kreditnya itu Rp15.912.000. Jadi di posisi kredit dan di posisi debit itu harus sama. Ya teman-teman, baiklah ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.